Sebagai upaya dalam membangun peradaban yang bertauhid, pendidikan anak dalam keluarga sangat berperan penting terutama dalam membentuk fondasi keimanan dan karakter anak. Dalam Al-Quran diterangkan beberapa karakter yang perlu orang tua tanamkan terhadap anaknya. Apa saja karakter yang dimaksud? Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan terus-menerus kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Insya Allah tema yang akan dibahas kali ini yaitu pendidikan anak dalam Al-Quran. Dalam konsep Al-Quran telah tegas jelas bagaimana dalam mendidik anak-anak agar mereka menjadi generasi yang soleh, generasi yang bisa membebaskan dirinya sendiri dari keterpurukan. Oleh karena itulah, bagaimana konsep pendidikan anak, tentang pendidikan anak dalam Al-Quran. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berbicara tentang pendidikan dalam Al-Quran, Al-Quran sebenarnya itu mengandung pendidikan, atau dalam arti kata lain bahwa pendidikan sangat relevan dengan Al-Quran. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga masalah pendidikan. Hal ini maksudnya bahwa yang mengajarkan, yang mendidik manusia hakikatnya Allah. Jadi kalau hakikatnya Allah yang mengajarkan manusia, artinya bahwa manusia apa perannya? Nah, peran manusia di sini adalah memfasilitasi bagaimana agar pendidikan Allah itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Allah berkeinginan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Nah, jadi orang tua sebenarnya adalah untuk mengarahkan anak agar bagaimana dia mengabdi kepada Allah. Itu catatan yang sangat penting. Jadi dalam hal ini kita bukan memaksakan kepada anak, tapi mengarahkan agar anak ini menjadi hamba Allah. Itu intinya. Nah, sedangkan masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak banyak sekali sebenarnya, pemirsa. Misalnya dalam surat An-Nisa ya, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzi taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan bahwa hendaklah orang yang takut kepada Allah supaya tidak meninggalkan sepeninggal mereka turunan yang lemah. Nah, yang lemah di sini bukan hanya sekedar lemah fisiknya, tapi lemah pikirannya, lemah mentalnya, juga lemah fisiknya. Nah, inilah fungsi dari orang dewasa, dalam hal ini orang tua, bagaimana agar anak tidak lemah dalam arti pemikiran, mental maupun fisik. Nah, dalam dunia pendidikan bahwa pendidikan itu terbagi tiga sebenarnya untuk mempermudah ya. Yang pertama adalah pendidikan informal. Ini hanya istilah, artinya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Dan ini sebenarnya amat sangat penting. Karena bagaimanapun orang dididik setinggi-tingginya, tapi kalau lemah dalam pendidikan orang tua, ini nggak ada artinya. Nah, baru yang kedua adalah pendidikan formal.
Itu mungkin mulai dari playgroup mungkin ya, atau SD sampai S3. Nah, itu adalah formal. Kemudian yang ketiga, pendidikan non formal, artinya di masyarakat. Nah, semua ini baik orang tua, kemudian pendidik atau istilahnya disebut guru ya, atau juga mungkin ya, masyarakat, itu semuanya mengarahkan agar anak mampu menjadi hamba Allah, atau dalam arti kata mampu menjadi manusia mandiri gitu ya. Nah, jadi misalnya orang tua, bagaimana cara mendidik anak? Nah, dalam prinsip tadi bahwa pendidik utama atau pendidik yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah dikatakan al-waladu yuladu alal fitrah. Jadi manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan bersih ya, suci. Jadi dalam dunia pendidikan ada istilah tabula rasa ya, kertas putih. Jadi manusia itu dilahirkan ibarat kertas putih. Nah, mau ditulis apa tergantung orang tua atau orang dewasa gitu ya. Jadi mau diapakan anak ini, nah itulah orang tua. Nah, orang tua hanya memfasilitasi bagaimana agar anak itu menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Nah, kemudian pendidikan formal. Nah, pendidikan formal yang namanya formal ya. Nah, pendidikan formal ini hanya bagaimana anak misalnya mampu dalam skillnya ya, atau keterampilan. Dalam istilah pendidikan psikomotor ya, atau afektif atau kognitif. Nah, yang ditekankan dalam formal ya, yang ditekankan dalam formal itu banyak aspek kognitif, artinya pengetahuan. Nah, sedangkan yang namanya afektif itu ya sekarang alhamdulillah kurikulum kita ya di Indonesia untuk lebih menekankan juga kepada sikap. Karena sikap ini sangat penting ya, sangat penting agar bagaimana manusia itu mampu menghadapi kondisi apapun ya, dalam menghadapi masyarakat semuanya. Kemudian pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah di masyarakat. Bagaimana anak juga terjaga, bukan hanya di rumah, di sekolah juga di masyarakat. Agar kita semuanya mengarah kepada satu titik ya. Misalnya ibu-ibu di rumah mulai dari mengandung ya, kemudian balita dan seterusnya, bagaimana mengarahkan anak untuk misalnya mengenal Allah. Nah, dalam hal ini ada prinsip-prinsip pendidikan ya yang sering disampaikan oleh para ulama ya, atau para ustadz atau para penceramah, bahwa pendidikan prinsip dalam Islam bagaimana arahannya itu ada 6 ya, ada 6. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ya, walaqad ataina Luqmana hikmah anishkurillah. Jadi yang pertama, mengajar anak bagaimana mengarahkan dia menuju harapan ya, atau kehendak Allah. Yang pertama adalah syukur. Nah, bagaimana anak mampu bersyukur? Bersyukur karena dengan bersyukur ini mereka menyadari tentang apa arti hidup ya. Nah, arahkan bagaimana anak itu, yaitu la tusyrik billah. Jadi tauhidnya kita arahkan anak itu untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak yang lain ya. Kemudian yang ketiga, anak diarahkan untuk berbuat baik sama orang tua, birrul walidain. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghargai amal. Karena amal ini sekecil apapun, miskola dzarratin ya, miskola dzarratin khairan yaro. Kemudian yang kelima adalah sholat, adanya syariat ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keenam adalah jangan sombong. Nah, keenam inilah bagaimana semua pendidikan diarahkan agar anak mampu, satu, bersyukur, tidak mensyirikkan Allah, berbuat baik kepada orang tua, menghargai amal, baik amal dirinya maupun orang lain. Nah, masalah sombong ini dalam hadis dikatakan bahwa la
yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seorang apabila dalam hatinya ada rasa sombong. Nah, bagaimana mendidik anak ini agar tidak sombong, tidak membanggakan dirinya, tidak membanggakan harta yang dimiliki orang tuanya, tidak bangga terhadap ilmu yang didapatkan, tapi semua kita arahkan anak bahwa ilmu hakikatnya dari Allah, harta dari Allah, semua fasilitas hidup dari Allah. Nah, kalau orang atau anak sudah bersikap atau berkarakter tidak sombong, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik ya. Kemudian dalam pendidikan non formal ya, kita arahkan anak itu agar mampu berorganisasi, karena kata Rasulullah, kulukum ra'in ya, kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi bagaimana agar anak mampu menjadi pemimpin? Maka arahkan anak itu menjadi pemimpin lewat organisasi ya. Misalnya di masyarakat ada Karang Taruna, silakan ya. Di sekolah ada OSIS ya. Kemudian bagaimana organisasi-organisasi Islam? Ya misalnya kita arahkanlah mereka biar aktif di mana saja ya. Misalnya di IPM, kalau di Muhammadiyah ada IPM Bu ya. Kemudian di NU juga ada IPNU, kemudian di Persis, semuanya ada ya. Termasuk misalnya di PII ya. Di PII itu artinya Pelajar Islam Indonesia ya. Nah, jadi arahkan anak itu, karena yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa diteorikan, tapi harus dipraktekkan. Mudah-mudahan kalau anak aktif di organisasi tersebut, minimal bisa mampu memimpin dirinya sendiri, ya lebih jauhnya memimpin bangsa ini kan. Dan itulah yang kita cita-citakan dalam doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin orang bertakwa kalau tidak dilatih? Makanya harus arahkan anak-anak kita supaya bisa berorganisasi ya, di mana saja ya, mulai kecil-kecilan lah, mulai di sekolah.